Selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur malam ini kita boleh melakukan ibadah Pelkat PKB Sabtu tanggal 23 Mei 2020. Kiranya ibadah kita boleh berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak-Bapak kita menyanyikan Mars Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB, bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangun persekutuan demi Tuhan Sang Penebus, dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selamanya. Salam sejahtera dan selamat beribadah di dalam ibadah Pelkat PKB saat ini. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan berkat dalam kehidupan beriman kita. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Ruth Harjo Winoto Ngantung. Mari sejenak Bapak-Bapak kita bersaat teduh. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita kidungkan Gita Bakti nomor 4 ayat 1 dan 3, bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Tindakan keadilan disertainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kasih dan penyertaan Tuhan. Di tengah pandemi Corona, kami masih boleh melaksanakan ibadah Tuhan, ibadah Pelkat PKB. Ini semua karena penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang menyertai kami hingga pada malam hari ini. Tuhan, inilah kami telah siap untuk beribadah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak-Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ambil Alkitab kita dan kita bermazmur. Kita buka dari Mazmur 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Mari kita bermazmur. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya,
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Kehidupan untuk selama-lamanya. Silakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 259. Kidung Jemaat nomor 259 ayat pertama dan kedua. Di dalam Kristus bertemu. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah roh-Mu yang kudus atas kami semua, di saat kami bersama akan membaca dan merenungkan sabda-Mu, sehingga dengannya kami Engkau tuntun untuk dapat mendalami kekayaan firman-Mu dan benar-benar hidup mengalami berkat dari firman Tuhan yang boleh diberitakan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yang saat ini kita ambil dari surat 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-39 yang mengatakan, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetap demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom.
kali ini bacaan kita secara khusus mau memperlihatkan bagaimana Rasul Paulus yang bergumul melihat gejala aktualisasi dari potensi atau karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, juga keberadaan mereka sebagai seorang Kristen yang memiliki kemerdekaan, kebebasan di dalam mengungkapkan atau mengekspresikan kehidupan mereka. Paulus melihat ada gejala yang berbahaya, sebab ada kecenderungan mereka semacam berlomba untuk mendemonstrasikan diri mereka dengan karunia yang ada atau kebebasan mereka di dalam satu kehidupan bersama di tengah persekutuan jemaat Tuhan. Paling tidak ada dua isu yang sangat kuat yang dilihat Paulus. Kalau tidak disikapi bijak, ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan atau memecah belah kehidupan jemaat di Korintus, sehingga mereka bukan bertumbuh atau dibangun lebih baik, tetapi menjadi lebih buruk. Isu yang pertama kita lihat di ayatnya yang ke-34. Nah, isu yang pertama berkaitan dengan adanya kaum perempuan tentu saja sebagai bagian dari persekutuan hidup berjemaat. Dan apa masalah dengan perempuan? Paling tidak yang pertama berkaitan dengan kaum perempuan, dengan situasi kondisi budaya yang ada, ya, di mana sangat mengakar kuat diskriminasi terhadap kaum perempuan. Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan, dalam kekristenan ini berbeda. Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya ke surat Galatia pasal 3, di sana dikatakan di dalam Kristus, ya, seperti itu, tidak lagi ada budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Jadi semua itu di hadapan Tuhan memiliki kesetaraan untuk mengalami karya kasih Tuhan. Tidak ada perbedaan, ya, walaupun perempuan tetap seorang perempuan gitu, ya, dengan ada ciri khasnya, dengan perannya. Laki-laki juga begitu, tetapi di hadapan Tuhan ada kesetaraan untuk sama-sama mengalami berkat Tuhan, sama-sama menjadi alat di tangan Tuhan dengan peran fungsinya masing-masing untuk menyampaikan tentang karya kasih dan keselamatan Tuhan. Nah, bagi Paulus, dia tidak hendak merendahkan saat mengatakan perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan ibadah, gitu ya. Tetapi ini sangat kontekstual untuk untuk tidak membuat mereka terlalu syok juga dengan kondisi budaya yang sudah sangat mengakar. Sebab kan ada kemungkinan bahwa orang lain mau bergabung juga di dalamnya, dan tentu saja tidak selalu mudah, ya, kita langsung seperti membalik telapak tangan langsung bisa menyesuaikan diri gitu. Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua, rupa-rupanya ada gejala saking senangnya, saking gembiranya kaum perempuan yang memilih untuk menjadi pengikut Kristus merasa benar-benar dimerdekakan, dibebaskan, dianggap setara. Gimana ya? Penghargaan yang rasanya luar biasa. Saking gembiranya, gejalanya adalah mereka terlalu ekspresif. Oke, jadi kecenderungan untuk mengekspresikan terlalu luar biasa. Dan jika itu terjadi dalam sebuah pertemuan jemaat, persekutuan ritual jemaat yang pada waktu itu belum memiliki tataan secara runtut tata ibadah, sehingga ada kebebasan untuk mengekspresikan karunia-karunia yang biasanya dilakukan dalam sebuah pertemuan ibadah atau ritual jemaat. Nah, kaum perempuan dengan kecenderungan itu, kemampuan itu, ya bisa mengagetkan, karena memang tambah tadi situasi dan budaya yang sudah mengakar kuat gitu ya, perempuan yang berdiam diri. Jadi sekali lagi Paulus tidak bermaksud merendahkan,
kaum perempuan ketika ia mengatakan nggak boleh bicara aja di rumah, itu luar biasa. Dia mau mengatakan bahwa perempuan juga punya hak untuk mendengarkan dan mendapatkan berita tentang karya Tuhan yang kalau dalam budaya bahkan di rumah pun hanya mengikuti semuanya, tidak punya tidak memiliki kekuatan untuk menyampaikan lebih dahulu aspirasi atau pandangan-pandangannya. Tetapi Paulus di sini memperlihatkan kelonggaran yang berbeda kan. Jadi itu alasannya. Sehingga kalau dilarang berbicara dalam pertimbangan-pertimbangan tadi. Isu yang kedua, isu yang berkaitan dengan kekayaan karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan jemaat di Korintus pada waktu itu, ya. Nah, kita lihat ayatnya yang ke-26 gitu ya. Yang bagi Paulus karunia-karunia yang ada ini potensi yang sangat kuat bagi jemaat. Potensi yang harus diekspresikan, mereka harus berkontribusi, memberikan, mempersembahkan karunia-karunia yang ada ketika mereka hadir dalam satu ritual peribadatan, sehingga itu bisa menjadi berkat untuk membangun kehidupan jemaat. Ya, di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa semua karunia itu harus mereka persembahkan untuk apa? Untuk membangun. Tuhan memberikan kekayaan karunia agar supaya itu dipersembahkan, masing-masing mempersembahkan untuk membangun. Nah, tentu saja ada tata cara atau tata tertib yang harus juga mereka perhatikan, sehingga ketika mereka mengkontribusikan atau mempersembahkan setiap karunia yang berbeda itu, mereka tidak berlomba-lomba sehingga menjadi sesuatu yang kacau gitu ya. Mereka tidak hanya berlomba untuk mengekspresikan, mendemonstrasikan. Nah, karena kalau itu yang terjadi, waduh, kacau sekali. Dan kecenderungan dan gejala itu nampak oleh Paulus karena memang itu tadi ya, mereka juga merasa luar biasa karunia Tuhan, ya manusiawi sekali. Kadang-kadang orang mau lebih cepat untuk mengekspresikan diri. Salah satu kebutuhan mendasar manusia ada di situ juga gitu. Dan pada akhirnya terlalu berlebihan dan mereka hanya cenderung tampil dengan arogan tanpa disadari dan juga bisa disadari untuk mempertontonkan. Nah, kalau yang seperti itu kan bukan harus dilakukan dalam sebuah ibadah ritual. Kalau yang namanya talent show, oke-oke aja lah. Tapi kan ibadah ritual itu bukan talent show, bukan sebuah pertunjukan, bukan sebuah entertainment. Kalau itu yang terjadi, waduh, orang hanya memikirkan diri sendiri untuk tampil lebih baik dan mendapatkan pujian, gitu ya. Dan Paulus melihat itu gejala yang bukan membangun, ya, bukan berarti mereka tidak boleh mengekspresikan, tetapi harus dengan tertib dan juga dari kedalaman hati yang sungguh, yang tulus untuk mempersembahkan itu bagi pembangunan tubuh Kristus, yang kalau membangun tubuh Kristus itu menjadi luar biasa, tentu juga akan menjadi berkat bagi lingkungannya, dan kekristenan akan semakin menjadi kesaksian yang hidup di tengah masyarakat. Nah, kita lihat beberapa karunia yang merupakan kekayaan dalam jemaat. Ya, kita banding ya di ayat pasal 14 ayat 26 dengan apa yang dikatakan di ayat yang kita baca tadi ya. Ayat yang kita baca tadi tentang beberapa karunia. Kalau di ayat 26 ada dikatakan ada yang memiliki karunia untuk bermazmur. Nah, itu kalau kita sejajarkan sekarang, bermazmur itu puji-pujian, ya, mazmur seni lah ya, ada pujiannya, ada kidung pujian dengan lagu-lagu, ada musik dan puisi. Nah, kalau kita sejajarkan dan sekarang itu dikelola oleh tim musik gereja misalnya ya, dalam komisi komisi ibadah gitu ya. Nah, bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan, itu potensi yang juga kuat dalam jemaat Korintus. Saya lihat di Bahtera Iman juga potensi yang kuat ada di bidang itu juga ya. Setahu saya kalau Bahtera Iman, apakah itu bapak-bapak, apakah itu ibu-ibu,
bernyanyi, pemuda, wow luar biasa gitu kan. Dan Bahtera Iman ini cukup dikenal juga gitu kan, dan disegani juga kalau sudah bernyanyi, vokal grup kah, paduan suara begitu ya. Itu potensi yang sangat kuat, dan itu juga ada di wadah Pelkat PKB gitu kan. Ada di wadah Pelkat PKB ya, ada Tim Muger dari PKB juga kan ada. Nah, itu. Jadi itu sama dengan para pemazmur di zaman kota Korintus, jemaat di Korintus ya. Jadi itu bisa benar-benar menjadi sangat berguna untuk membangun gitu ya. Yang berikut juga Paulus mengatakan ini yang khas juga di Korintus, karunia untuk berbahasa roh ya. Biasa dikenal dengan glosolali atau bahasa lidah. Nah, ini menimbulkan problem yang cukup besar juga di kota Korintus. Ini sangat spesifik pergumulan di Korintus ya. Nah, kenapa? Karena rupa-rupanya kecenderungan mereka menganggap kalau orang memiliki kemampuan untuk berbahasa roh, maka ia ditempatkan sebagai seorang yang sangat berkarisma gitu ya. Bahkan orang memburu untuk bisa mendapatkan kemampuan berbahasa roh, karena itu dianggap lebih spektakuler. Dia langsung berhubungan dengan Tuhan, dia langsung berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Komunikasi secara sangat pribadi, sangat personal gitu ya. Nah, lalu kecenderungannya adalah ketika mereka memiliki itu, mereka mau mendemonstrasikan itu secara luar biasa, karena tadi pandangan itu karunia yang tinggi dan karunia yang membuat mereka paling dekat dengan Tuhan. Salahkah? Tidak. Paulus juga memiliki kemampuan karunia berbahasa roh. Tetapi apa yang dia katakan bahwa kalau itu tidak menjadi berguna, untuk apa dia harus terlalu mendemonstrasikan itu? Cukuplah bahwa dia tahu dia bisa memiliki karunia berkomunikasi secara personal dengan Tuhan, bahwa itu bisa menjadi kesaksian yang berarti bagi orang lain. Maka Paulus bilang, mintalah juga karunia untuk bisa menafsirkan. Kalaupun tidak dalam sebuah persekutuan beribadah jemaat, maka lakukanlah itu juga dengan tertib dan sopan begitu ya. Kalau kita baca habis sampai ayat 40 dalam mengekspresikan karunia. Karena kalau orang lain tidak memahami, ya tidak masalah bahwa dia bertumbuh secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi bukankah Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, dan ketika kita memilih untuk menjadi percaya kepada Kristus, maka seorang Kristen sejak memilih percaya kepada Kristus, ia tidak akan pernah boleh menjadi seorang yang individualis dalam kehidupan beriman. Dia tidak boleh menjadi seorang yang sangat egois, memiliki Kristus dan karyanya hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi sesuatu yang harus dibagikan. Karena itu Paulus bilang bahwa itu menjadi berguna sekali ketika dia pun juga bisa membawa orang lain menjadi mengenal karya Kristus yang penuh kasih dan keselamatan yang diberikan bagi dunia. Jadi dalam satu pertemuan ibadah jemaat, biarlah kamu meminta juga, ada orang yang menafsirkannya, ada orang yang kemudian menubuatkan itu. Karunia yang lain, itu karunia yang dikatakan di dalam bacaan ini adalah karunia bernubuat ya. Dan dalam ayatnya yang ke-39, lalu di ayatnya yang ke-26 itu dikatakan penyataan Allah. Itu satu istilah yang sama diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, karunia untuk menyatakan tentang penyataan Allah, firman Allah, atau karunia untuk berkhotbah, atau karunia untuk bernubuat. Ya agak beda-beda sedikit, tetapi esensinya sama, untuk bisa kalau disejarahkan sekarang mungkin ya seperti saya berkhotbah, dari ada orang yang mungkin mengalami visi Tuhan dari Tuhan ya, seperti bagaimana Alkitab ini terjadi, bukan lewat kemudian ada nabi-nabi nubuatan, dan kemudian ada yang bisa menerjemahkan kitab suci kemudian sampai kepada
kita yang Tuhan berikan tugas dan tanggung jawab peran karunia untuk bisa menyampaikan itu dalam bentuk khotbah. Bapak-bapak juga yang lain juga punya, ada yang punya karunia-karunia seperti itu gitu ya. Dan itu pemberian Tuhan yang kita gunakan secara optimal dan juga kita lakukan dengan hati yang penuh tertuju untuk kemuliaan Tuhan dan membangun tubuh Kristus itu jadi berkat gitu ya. Dan kita juga memang harus hati-hati karena Paulus juga memperingatkan di sini bukan hanya soal karunia berbahasa roh ya, tapi seorang yang memiliki kemampuan juga untuk menyampaikan nubuat, untuk menyampaikan firman Allah dan berkhotbah, berteologi, itu juga bisa berbahaya. Karena itu Paulus mengatakan di dalam ayat 37 untuk harus berhati-hati dengan hal seperti itu ya. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Dan itu kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat 29, masih harus ada kontrol juga gitu ya. Karena kalau tidak itu juga bisa menjadi negatif gitu ya. Saya kasih contoh yang pertama bahwa orang bisa sadar atau tidak sadar ketika menyadari bahwa ia memiliki karunia khusus dalam berkhotbah, orang juga bisa sama menjadi sangat tertuju pada dirinya sendiri, mendemonstrasikan itu sehingga yang lahir dari pernyataan-pernyataan itu bukan lagi meninggikan Allah atau Kristus, tetapi meninggikan diri. Barangkali bapak-bapak juga pernah mendengar ada mungkin orang yang menyampaikan khotbah dan begitu banyak ia menunjuk kepada keberhasilan dirinya, sehingga kalau kita hitung mungkin dua menyatakan pertama bahwa karena Tuhan yang luar biasa memberikan karunia, Tuhan menyelamatkan dia dari sebuah situasi, lalu kemudian setelah itu yang disampaikan sampai selesai adalah bagaimana kemudian dari satu keberhasilan, saya berhasil, anak saya berhasil, sekarang anak saya di mana, di luar biasa, dia menjadi seorang apa saja, dan luar biasa berkat Tuhan, ditutup dengan itu. Kita tidak tahu dan tidak harus menghakimi, kitalah yang paling tahu dengan Tuhan apa yang sedang kita sampaikan. Tapi orang bisa jatuh dan terjebak pada kondisi seperti itu, atau bisa saja dia menyampaikan sesuatu yang bukan lagi penyataan tentang maksud dan kehendak Allah yang baik. Bahkan dia mau melampaui Allah atau mau melampaui Tuhan. Saya teringat satu peristiwa yang pernah terjadi tahun 2007 ketika seorang pendeta Sibuea itu ya, dia punya dia punya satu sekte itu namanya sekte kiamat ya. Saya nyontek dulu ya. Dia punya satu sekte yang dikenal dengan sekte kiamat Pondok Nabi ya, sekte kiamat Pondok Nabi. Dia mengatakan dia mendapatkan suara Allah bahwa begini dia katakan, saya mengutip, jadi pada 11 Mei 2007 adalah peristiwa di mana manusia sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, kalau tidak ada lagi udah habis sudah dunia ini ya. Tapi itu 2007 itu lewat, kita masih ada walaupun sekarang kita sedang bergumul dengan pandemi COVID-19 begitu ya, tetapi tidak sesuatu yang terjadi seperti apa yang dinubuatkan oleh Bapak Pendeta Sibuea pada waktu itu ya, di bulan Mei tahun 2007. Lalu dia mengatakan dia itu Rasul Paulus yang kedua. Dia mendapatkan penglihatan sejak tahun 1980 tentang wujud Roh Kudus, pribadi Allah sebanyak 3 orang. Dan dia bilang, saya lihat Pengnum Allah datang di depan saya. Wow, itu dia. Jadi penyalahgunaan karunia-karunia itu bisa saja terjadi. Sekali lagi, Paulus memperingatkan mereka, jangan lupa kembali kepada maksud yang paling mendasar, kembali pada esensi ketika Tuhan memberikan karunia-karunia itu dalam kehidupan berjemaat ya.
Kalau Tukul bilang kembali ke laptop, kembali pada apa yang benar-benar membangun. Bapak-bapak, saya percaya bahwa dalam kehidupan bapak-bapak yang paling tahu, kita bisa kok melihat ada potensi dalam diri setiap orang. Setiap orang ada potensi, ada karunia yang Tuhan berikan. Jika Tuhan memberikan karunia khusus dalam mengelola satu kehidupan berjemaat, dalam satu kehidupan yang bisa bersama-sama mewujudkan karunia itu seperti dalam ritual peribadatan yang dilakukan, ayo persembahkan itu bagi kemuliaan Tuhan. Paulus mendorong jemaat Korintus, tetapi Paulus mewanti-wanti mereka, hati-hati, kembali pada esensinya selalu, kembali pada maksud dan tujuan Tuhan sejak awal, menghadirkan sebuah persekutuan jemaat untuk bertumbuh, dibangun, menyatakan kemuliaan Tuhan, membawa berita karya Kristus yang menyelamatkan dan damai sejahtera yang dia bawa. Dalam sebuah ritual peribadatan, orang-orang percaya dibentuk. Lalu setiap karunia yang ada dipersembahkan, sama-sama bertumbuh, sama-sama membangun diri, mendapatkan berkat Tuhan dan menjadi berkat. Wadah PKB dapat menjadi wadah yang mempersiapkan juga bagaimana ritual peribadatan dalam kehidupan berjemaat itu bisa semakin membangun. Tantangan saat ini, karena ini khusus kepada PKB, tantangan saat ini juga adalah bagaimana bapak-bapak merenungkan dan kemudian melihat bagaimana ada karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk mengembangkan kehidupan peribadatan ritual jemaat yang mana saat ini kita lakukan agak berbeda dari biasanya. Bahwa itu harus dilakukan di rumah karena kondisi pandemi COVID-19. Bagi kita semua diajak untuk bergumul, bagaimana kita tetap bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan kehidupan jemaat, membangun kehidupan beriman mereka lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan secara online seperti saat ini. Dan tentu saja bapak-bapak juga punya peran yang besar, ya. Tetap mengembangkan, ya, seperti pada masa Korintus karunia bermazmur yang memiliki karunia khusus dalam mengembangkan dalam bidang musik, puji-pujian, ayo toh tetap bisa dilakukan. Bagi yang lain dengan peran yang diberikan, kan tidak mudah juga, ya, seorang mengutak-atik dunia IT yang kita gunakan. Dalam lebih banyak kita gunakan saat ini, berbeda dengan yang lalu. Dulu buka handphone di gereja, lihat nats Alkitab kan tak boleh, lama-lama bergeser. Sekarang malah kita lebih banyak menggunakan alat yang demikian. Bagaimana itu dikembangkan sehingga menjadi berguna untuk membangun dalam situasi dan kondisi di mana kita harus beribadah dari rumah. Tidak mudah juga, saya tahu tidak mudah juga merekam. Barangkali juga begitu butuh ketelitian, mengedit. Nah, luar biasa. Dituntut satu kerjasama yang baik, tata bersama dalam rangka membangun lewat ritual ibadah yang dilakukan dalam kondisi sekarang ini. Bapak-bapak punya peran di sana, pengurus Pelkat PKB punya peran di sana untuk mempersiapkan ini menjadi wadah pelayanan ibadah yang dilakukan secara online. Bapak-bapak melakukannya, lalu yang lain juga memberikan topangan, memberikan perannya. Siapa yang paling hebat? Semua akan hebat di mata Tuhan ketika kita mempersembahkan sungguh bagi kemuliaan Tuhan, ketika kita mempersembahkan sungguh untuk membangun tubuh Kristus yang bukan hanya mau mengalami berkat Tuhan, tetapi juga menjadi berkat karena dia bertumbuh, ditumbuhkan lewat pelayanan gereja, lewat pelayanan wadah Pelkat PKB melalui ritual-ritual peribadatan. Dia semakin bertumbuh dan menolong dalam menjawab realita kehidupan yang ada pada saat ini. Bagaimana realita kehidupan dijawab berdasarkan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan yang ada. Tuhan memberikan karunia-karunia yang terus harus digali juga oleh jemaat dalam rangka membangun kehidupan mereka di tengah masyarakat. Tuhan memberkati. Amin.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi berkat untuk menolong dan mendorong kami, khususnya persekutuan kaum bapa, untuk dapat menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan berjemaat membangun tubuh Kristus di GPIB Jemaat Bahtera Iman. Tuhan berkati para pengurus Pelkat PKB dalam mengelola jalannya pelayanan di wadah Pelkat PKB. Mereka juga Tuhan beri hikmat dengan karunia dan peran serta tanggung jawab yang ada. Mereka dapat melakukan itu dalam topangan seluruh anggota Pelkat PKB yang ada di jemaat. Tuhan memberkati para Bapak dalam menjalankan tugas, peran, tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupan keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, atau juga sebagai opa. Tuhan berkati, hikmat Tuhan mengiringi, sehingga sungguh-sungguh mereka boleh membawa sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan juga memberkati untuk segala tugas dan tanggung jawab di tengah pekerjaan. Mungkin saat ini adalah saat-saat banyak yang bergumul dalam pekerjaan, dalam usaha, sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Banyak berdampak juga pada lini kehidupan perekonomian. Tuhan yakinkan, memampukan para bapak juga untuk terus bergumul dalam Tuhan dan menemukan cara Tuhan yang terbaik dalam mereka mengatasi pergumulan-pergumulan di sekitar pekerjaan mereka, usaha mereka. Kami berdoa untuk perjalanan kehidupan kami di negeri ini, menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terus digumuli. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu, agar supaya aparat pemerintah dalam segala kebijakan dalam rangka mengatasi COVID-19, Tuhan, hikmat Tuhan ada pada mereka. Kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan. Tentu saja harus ada topangan dari masyarakat. Karena itu kami berdoa, termasuk kami sebagai warga masyarakat, berilah kesadaran untuk benar-benar berjuang bersama dengan setiap usaha kebijakan pemerintah dalam rangka memutuskan rantai penularan COVID-19. Tuhan juga berkati para medis dalam perjuangan dan pelayanan mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, lindungi keluarga mereka. Ini doa kami. Kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, silahkan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena di malam ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Kami sadar dan kami tahu benar bahwa apa yang kami berikan ini Tuhan, asalnya juga daripada-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi sarana untuk perluasan pekerjaan tangan Tuhan di atas bumi ini. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta Pelkat. Pengurus Pelkat PGP mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak untuk mengikuti ibadah kaum Bapak yang dilakukan secara online pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini semakin mempererat persekutuan kita, walaupun kita masing-masing beribadah di rumah. Ibadah kaum Bapak akan dilakukan kembali secara online melalui YouTube channel pada hari Sabtu 6 Juni 2020 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mohon perhatian kaum Bapak. Untuk kolekte ibadah kaum Bapak dan persembahan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 0994 0100 8557 507 atas nama GPIB Bahtera Iman atau bisa melalui majelis sektor masing-masing. Terima kasih atas perhatian jemaat. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita bakti 285 dalam roh Yesus Kristus. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi dunia, puji Yesus Mesias penebus dunia, puji Roh Bersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian.